Oh gitu, afan. Ya syukron guru Zuma untuk ininya, untuk apa? Oh, aduh feedback. Oh iya, untuk yang dilakukan dari Zoom-nya ini. Bingung banget. Siapa? Di YouTube. Oh bisa gitu ya. Nah ini nanti setelah teknisnya udah bener, Bang Dewa kasih review. Bang Dewa jualan tadi sempet dapat banyak juga tuh melihat alur dialog kita, dan sempat ini juga apa namanya ngasih argumen sedikit nyelekit. Silakan Bang Dewa. Yang mana? Dewa nggak tahu tadi itu temanya apa. Dewa kurang. Ya apa aja yang Bang Dewa dengar itu komentar gitu, dari karakter mereka, terus argumentasi mereka, ayat-ayat yang mereka bawa, banyak itu Bang yang bisa kita bully. Dewa ngedengar sedikit itu soal konsep keselamatan gitu. Kalau tidak salah. Seperti iya benar itu banget. Bentar Dewa mau ke kamar mandi dulu ya. Bentar 5 menit aja. Nggak kuat. 5 menit. Oke. Ya. Mau ngapain Bang? Baru dikasih salam udah nggak kuat. Ini sambil nunggu Bang Dewa dari kamar kecil, yang dibilang Guru Zuma itu benar sekali Evan Villa, bahwa kita ini menyiarkan kebenaran gitu, karena apa yang dilakukan oleh Tritunggal ini sangat-sangat menyimpang dan sangat-sangat menyesatkan gitu. Posisinya begini, mereka ini kasihan sebenarnya, tapi mereka jadi menyebalkan ketika mereka menyebarkan doktrinnya mereka begitu. Manusia diajak-ajakin nyembah manusia lagi, kan apa ya namanya, sebuah kok masuk jurang ngajak-ngajak gitu loh. Inilah kenapa Islam tercipta gitu, inilah kenapa Islam diadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala kecacatan-kecacatan yang telah dilakukan oleh Tritunggal cabang seluruh dunia, makanya kami ada begitu. Jadi kita jangan bosen untuk ngeplak-ngeplakin ini domba-domba. Karena ini tugas kita gitu, menyiarkan kebenaran Allah saja. Ini adalah tugas kita bersama. Sampai nanti anak cucu kita juga kita mesti terus nih, karena mereka juga nggak berhenti Alhamdulillah gitu. Dan nanti akan ada pauzong yang baru, pauzong yang baru ini akan tercipta terus gitu. Jadi kita jangan capek, kontrol emosi, perbanyak wawasan gitu kan, latihan berargumentasi supaya kita selalu siap gitu menghadapi si teritung ahli takia ini. Gitu Ivan Villa. Bang Dewa. Apalagi ya? Terus kemudian ya nanti mungkin di lain kesempatan kita bertemu lagi dengan tritung yang baru ya sih. Hamba pribadi Ivan Villa pengennya tuh ketemu dengan pendetanya sendiri gitu, karena kalau misalnya dengan pendetanya kita ini gereja ini bagaimana sih manajemennya gitu, bagaimana sih gereja ini bisa hidup, dari mana sumber gereja ini hidup gitu. Apakah jika tidak ada jemaah di dalamnya gereja masih bisa hidup seperti masjid? Apakah begitu? Nah pengennya tuh ke sana ngarahnya. Karena misalnya kalau kita bahas teologi ya, critical text, mereka udah habis mereka udah habis. Bahkan kita mungkin Guru Zuma atau Ivan Villa yang lain mungkin udah nemu Tritunggal yang ngomongnya begini, kita menyembah Yesus itu udah nggak perlu kitab lagi. Coba bisa kayak gitu loh, orang yang beragama bisa ngomong kayak gitu, menyembah Tuhan nggak perlu kitab lagi. Ini kan sakti mandraguna banyak ya. Nah ini Ahiseno nih. Iya, Ahiseno tuh yang ngomong gitu. Ahiseno juga udah ketemu tuh sama yang kayak gitu. Yang penting berbuat baik gitu. Cuman dia nggak tahu baik tuh standarnya dari mana, saya juga nggak tahu. Nah itu yang penting berbuat baik. Coba berbuat baik tuh kata siapa? Kata otaknya, bukan kata Tuhan. Bingung mereka. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena ini mereka udah capek, mereka udah lelah dengan kontradiksi yang ada di dalam kitab suci mereka sendiri gitu. Dari sejarah penulisannya sampai isi pesannya, sampai pesan-pesan yang berbentrokan antara perjanjian baru dan perjanjian lama begitu.
Bagaimana supaya nyambung? Lagi-lagi asumsi. Akhirnya mereka menuhankan apa yang diasumsikan. Susah kalau udah kayak gitu. Berbuat baik, berbuat kasih, tapi mereka nggak punya standar gitu. Maksudnya standar kasih dari mana? Kalau namanya kasih, lesbi juga kasih, homo juga sama-sama berkasih gitu kan. Ya. Iya gitu. Kalau berbuat bingung baik, gitu. penjahat juga bisa buat baik kan. Jadi ya itu standar kasih dan baiknya itu bingung ya. Ngambilnya dari mana gitu. Nggak hakiki jadinya kebaikannya ini. Kebaikannya ya kalau beda otak beda lagi ntar standarnya. Kan susah kalau kayak gitu. Bang Dewa, ketiduran kali di ini ya. Oh, untuk Nggak yang ada, bisa Bro. komen, saya mohon revisinya nih, mana suaranya? Putus-putus. Dari Zoom aja putus-putus. Pak Zul. Masih putus-putus. Nah, selagi Pak Zul benerin mic-nya, ya Bang Dewa silakan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live nggak ini? Live ini, buset. Ini lagi baca Kita- komen. Ini kayaknya kita Kalau live lagi takut di salah. Kalau Live, live ini Dewa takut live. salah. Iya Nyambung kalau yang enggak dari tadi. Iya, nggak apa-apa. Iya, kalau itu manusia, Om. Iya, kalau salah nanti tinggal dibenerin. Tafadol. malu Bang Juma kalau salah enggak lah Dewa. Yang lain aja dah. Malu Dewa. Bang Dewa, Eh, Bang Dewa. Ada yang salam tuh Sabrina tuh. Oh, Bang Dewa ada tamu ya? Nggak ada lah. Bang Dewa. Ayo Bang Dewa speak. Ini ada 7.311 ini yang bilang Bang Dewa, ayo dong pengen denger suaranya. Bang Dewa pengen tahu dong tadi kesimpulan dari Bang Dewa gitu. Iya. Timbulan Banyak mengenai yang Bang masalah Dewa apa? Masalah keselamatan tadi. Masalah Betul. keselamatan. Gimana ya? Dewa ini aja ya. Dewa kan di sini Dewa senangnya itu bermain logika, bermain analogi gitu. Dewa itu lebih senang marah di situ. Soalnya kalau misalkan kita melawan mereka dengan dalil, pasti dibantah. Tidak mungkin yang tidak dibantah. Nah sekarang bisa lihat kamera Dewa nggak ini? Bisa lihat nggak? Mana bentar. Iya, kelihatan. Baik, di tangan Dewa aja ini ya. Di dalam ajaran agama Islam, Saya itu ngelihat klaim itu. Saya ngelihat klaim. kenapa? Masih putus-putus Pak Zul. Pak Zul bilang ngelihat lem katanya. Lanjut. Di dalam ajaran agama Islam, Islam didirikan dengan 5 fondasi yang kuat. Yang pertama, rukun itu tentu adalah rukun Islam. Yang pertama, itu adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kita sholat 5 waktu. Yang ketiga, kita berpuasa. Yang keempat itu zakat. Dan yang kelima itu kita naik haji ke tanah suci ya. Nah, ini diibaratkan surga, diibaratkan menggenggam seperti ini ya. Menggenggam dengan 5 jari, kita sempurna ini. Ini sangat sempurna ini. Nah, kita sekarang hitung mundur ya, hitung mundur. Pada saat Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk karena mereka tidak mampu untuk naik ke tanah suci, kita lepaskan satu. Surga masih kita pegang. Surga masih kita pegang ini. Karena kita harus jujur, tidak semua umat muslim itu mampu untuk pergi ke tanah suci. Betul tidak? Nah, betul. Tapi surga masih kita pegang. Masih sempurna. Nah, ketika pada saat zakat kita buka lagi di sini karena kita tidak mampu untuk berzakat. Artinya kita itu orang yang menerima zakat. Surga masih kita pegang. Masih kita pegang. Nah, kita lepas satu jari lagi. Ketika kita tidak mampu untuk berpuasa karena keadaan kita sakit, itu tidak diwajibkan untuk puasa. Insya Allah surga masih kepegang. Tetapi apabila kita meninggalkan sholat, kita buka ini surga lepas. Surga Masya lepas ini. Allah. Ini kita tidak bisa menggenggam surga. Tetapi alhamdulillah, yang namanya keadilan Allah, karena Rasulullah SAW itu insya Allah akan menyelamatkan umat muslim, walaupun itu cuma dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ketika orang kafir tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini surga lepas.
Tidak bisa sama sekali yang namanya kita genggam ini. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa surga itu tidak ada tempat untuk orang kafir. Sekarang Dewa mohon diperbaiki ya ini ya kata-kata Dewa ya. Ini cuma sebatas logika Dewa aja. Pernah ada umat Kristen bertanya kepada Dewa, apakah umat Kristen, apakah orang ateis itu maaf bukan orang ateis ya. Apakah umat Kristen itu akan masuk ke dalam kerajaan surga? Ini tolong ini ya, mudah-mudahan Dewa salah nih ya. Dewa menjawab, andaikan umat Kristen itu tidak menuhankan kepada Yesus, masih dia percaya sama Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan menyembah kepada Allah yang benar, insya Allah yang namanya umat Kristen masuk ke surga. Tetapi harapan untuk masuk ke surga itu sangat tipis, setipis kondom durek. Jadi untuk umat Kristen yang ada gue jadi tawa lagi. Terusin lah yang lain lah ya. Bang Cima tolong terusin aja, takut Dewa salah. Lanjut. Potong kuku Bang besok. Masya Allah, lihat Iwan Villa, lihat Bang Dewa sekali yang ngomong bobot logikanya itu loh, ajib bobot logikanya. Ya karena betul yang dibilang Bang Dewa, rukun iman ini seperti jari kita gitu, yang menggenggam sesuatu di sini apa? Surga itu sendiri. Ketika satu persatu lepas, lalu tersisa 2 jari, yaitu sholat dan juga tauhid. Ini masih bisa, sholat dilepas, insya Allah masih bisa, tapi tauhid dilepas, udah. Yang kita genggam ini hilang, lepas. Tapi gitu. Usahakan yang namanya sholat itu jangan ditinggalkan. Soalnya sholat itu udah harga mati. Sohih. Siapapun tidak bisa menawar. Harga mati. Itu yang membedakan. Dalam keadaan apapun juga, sholat itu bisa dilaksanakan. Kita dalam keadaan sakit, kita bisa yang namanya menjalankan sholat secara duduk, rebahan. Kalau tidak bisa secara rebahan, kita bisa kode mata. Kalau kita tidak bisa kode mata, hati kita yang sholat. Kalau hati kita tidak bisa sholat, berarti kita mati. Itu sudah jelas. Allah begitu Ar-Rahman Ar-Rahim mempermudahkan kepada umatnya untuk melakukan ibadah. Luar biasa itu ajaran Islam itu. Makanya tidak ada ajaran yang seindah Islam itu, tidak ada. Tidak ada ajaran yang sejujur Islam, tidak ada. Nggak ada. Satu-satunya. Makanya pada saat Dewa selalu ya di grup itu selalu bilang, andaikan Al-Quran itu salah, terjadi kontradiksi. Andaikan Islam itu salah, tidak ada agama Muslim di dunia ini, gua lebih baik jadi ateis. Kenapa? Kitab suci yang ada di dunia ini sudah Dewa baca semuanya, dan tidak ada yang masuk akal kecuali Muslim. Hanya itu aja mungkin pesan dari Dewa. Mungkin ada kekurangan, tolong diperbaiki saja. Itu cuma analogi Dewa saja. Itu mudah-mudahan benar, dan mudah-mudahan pun kalau nggak benar jangan diikutin. Soalnya Dewa nggak benar orangnya. Gitu aja. Bahkan dari orang nggak benar pun Bang Dewa selalu ada yang bisa kita petik. Karena insya Allah Bang Dewa ini benar yang Bang Dewa sampaikan itu mengenai rukun Islam seperti jari kita menggenggam sesuatu. Insya Allah itu benar. Dan insya Allah itu menjadi pegangan kita semua ya Ivan Villa, baik yang di Zoom maupun yang di live komen. Mumtaz, Bang Dewa, syukron katsiron untuk pesannya gitu. Untung loh dikasih ngomong. Alhamdulillah. Tuh, lihat pada benar semua. Insya Allah benar.